Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Nah basically hari ini gue mau sharing sama kalian tentang kerjaan yang pernah gue lakuin selama 16 tahun ke belakang. Dan gue basically akan mulai video itu dengan ngasih tahu kriteria kalian gimana caranya bisa kerja di Amerika first, terus kerjaan-kerjaan yang pernah gue lakuin. Yaudah, jadi sebelum kita mulai, please di like dulu videonya, terus di subscribe, loncengnya dinyalain, dan tentunya di komen. Siapa tahu kalian ada pertanyaan yang belum sempat gue bahas di sini, atau kalau ada pekerjaan yang kalian lumayan penasaran, siapa tahu temen gue pernah kerjain dan gue bisa ngebantu menjawab pertanyaan kalian. Dan juga please, lastly, jangan lupa di-share videonya dan maybe channelnya juga jangan lupa di-share karena goal gue di sini masih bertahan. Agar gue bisa dapat 1000 subscriber akhir bulan. Tentunya dengan bantuan kalian, insya Allah gue bisa mencapai goal tersebut. Yaudah, langsung aja kita mulai videonya. Pertama itu lo butuh 3 hal ya. Pertama itu lo butuh yang namanya ID atau driver's license. Kenapa gue bilang atau bukan dan? Karena kalau di Amerika itu sedikit berbeda dibanding di Indonesia. Maksudnya gimana ya? Nah, kalau di Indonesia itu lo butuh namanya KTP dan SIM, gitu. Nah, kalau di sini lo either cuman butuh ID, atau driver's license. Kenapa atau ya? Karena kalau lo udah punya driver's license, lo nggak butuh KTP, lo nggak butuh ID. Karena driver's license itu udah termasuk. Kalau lo udah punya either salah satu itu, lo butuh yang namanya social security. Social security itu basically 9 nomor. Itu khusus buat lo doang. Kalau lo citizen, lo lahir di Amerika, lo baik nih, lo lahir nih jembrol, lo langsung dapet yang namanya social security. Kalau kayak kita yang imigran dan segala macem, lo butuh itu namanya. Cara dapetin gimana ya? Lo apply untuk bisa legal di sini, ntar lo dapat namanya social security. Social security itu apa sih basically? Secara singkatnya itu semua record lo ada di sana. Credit record, criminal record, pernah tinggal di mana, lo pernah apapun itu semua ada di situ, sejarah lo. Dan juga untuk buat bayar pajak. Itu dia. Kalau lo imigran kayak gue, lo butuh namanya working permit. Working permit tentunya adalah izin kerja. Nah di situ akan diminta dan lo biasanya akan ngasih naruh berbarengan sama formulir pendaftaran untuk kerja. That's it. Ketiga hal tersebut. Kita review lagi ya. ID atau driver's license, social security, dan working permit. Mungkin beberapa dari lo sempat tanya, ya kan lo sempat ilegal, lo sempat gelap, lo nggak punya surat-surat itu, terus lo gimana cara kerjanya? Nah, jangan bilang siapa-siapa ya. Basically, banyak perusahaan atau restoran atau apapun itu, institusi yang mau mempekerjakan kalian selama kalian juga diem-diem aja. Ngerti gak sih lo? Dan mereka itu rata-rata ngebayar lo under the table, cash. Atau beberapa pakai cek pernah kayak gua, ntar gue ceritain. Cuman basically ada, dan sayangnya itu rata-rata perusahaan yang mau ngerjain sesuatu yang kayak gitu, yang mau hire orang-orang ilegal itu kebanyakan di kota-kota besar, di New York, di Philadelphia, LA, maybe San Francisco, kota-kota gede deh yang lo pernah denger. Itu rata-rata banyak. Kenapa? Karena memang banyak imigran di situ, jadi penggerbegan tidak selalu sering terjadi. Ada, tapi nggak terlalu sering. Jadi pemerintah itu juga kayak ya udahlah ya gitu. Nah, jadi tempat kerjaannya pun itu berani lah. Here's why. Karena kalau mempekerjakan orang ilegal yang nggak punya surat-surat, si kerjaannya ini, si bosnya ini bisa nurunin harga lo dibayar. Misalnya minimum wage lo itu minimum wage di LA misalnya, tuh gue lupa berapa, let's say $12. Si pekerjaannya, si bosnya ini bisa nawarin lo kerjaan, lo gue pekerjakan, tapi karena lo ilegal, lo gue kasih $11. Jadi $11 per jam. Jadi rate itu di-push ke bawah. Enggak semuanya, tapi itu salah satu yang bisa mereka lakuin sebagai bos kalau mempekerjakan orang-orang ilegal.
Dan untungnya apa? Untungnya juga jadi lo nggak perlu bayar tax. Oke, jadi pengeluaran untuk itu tuh buat orang-orang yang ilegal, yang orang-orang nggak punya surat, itu nggak perlu didaftarin di tax ketika mereka harus bayar pajak. Which means mereka bisa meraup keuntungan lebih buat mereka sendiri. Tentunya ada kekurangannya juga, dan kekurangannya adalah kalau misalnya kegerebek, bisnis lo bisa amburadul. Tapi kayak gue bilang tadi, kalau di kota-kota besar, apalagi di LA, itu jarang banget digerebek, jarang banget. Oke, jadi lo bisa aman. Kerjaan yang pertama gue itu gue jadi satpam, jadi security. Dapat kerjaan dari mana? Dari bokap. Pada saat itu gue nggak punya surat-surat seperti kayak bokap gue, tapi bokap gue ngelihat segimana gue pengennya punya kerjaan sendiri, dimana biar gue punya penghasilan sendiri juga. Akhirnya dia ngomong sama supervisornya, cerita singkatnya akhirnya gue jadi security. Nah, si company security-nya itu dia punya klien pasar swalayan, supermarket, museum, hotel, dan gedung kosong. Jadi properti doang itu, jagain gedung kosong yang lagi mau direnov. Oke, dan keempat tersebut gue pernah lakuin semuanya. Oke, dari di Trader Joe's, terus gue pernah kerja di museum, dimana teman-teman gue selalu setiap kali gue kasih tahu, mereka bilang lo kayak film Night at the Museum dong ya. Itu joke lawas tuh. Dan gue bertahan di situ sekitar awalnya saya 5-6 tahun. Lumayan lama karena gue gak punya surat-surat pada saat itu. Gue dibayarnya pakai cek, dan ada satu hal yang gue gunakan untuk bayar tax. Jadi walaupun gue gelap di sini, gue tetap bayar tax menggunakan TIN, TIN, Tax Identification Number. Itu dikasih sama pemerintah. Oke, lucunya gitu, dikasih sama pemerintah karena pemerintah tahu lo gelap dan lo pengen kerja di sini. Tapi pemerintah nggak akan deportasi lo selama lo bukan kriminal. Jadi lo jangan jadi kriminal. Oke, mungkin lo aja kriminal nggak masalah. Lo nya jangan, kelakuan jangan. Oke, kerjaan kedua setelah gue pindah dari security itu, gue dapat koneksi lah intinya. Akhirnya gue sempat kerja di e-commerce perusahaan furniture. Kayak dia bekerja sama bareng sama eBay, Amazon, Wayfair, dan beberapa website lainnya yang di industri furniture, e-commerce online. Anyway, posisi pertama gue di company itu adalah sebagai customer service. Gue hanya bertahan di situ cuma 1 bulan. Kenapa? Karena satu, gue sering ketiduran. Dua, bahasa Inggris lo kalau mau kerja jadi customer service harus lancar, formal, dan sopan. Bahasa Inggris gue bahasa Inggris sehari-hari loh. Dan gue ternyata sadar gue nggak bisa di depan komputer. Akhirnya gue dimasukin di departemen logistik, dimana kerjaan gue adalah untuk make sure orderan masuk itu gue bisa ngambil orderannya dan di ship ke kontainer. Akhirnya setelah 3 bulan company gue grow, mereka butuh posisi untuk supervisi atau basically yang menangani lah, supervisor logistik tersebut gitu kan. Akhirnya gue dinominasiin dan gue akhirnya punya anak gue, dan akhirnya kerjaan gue adalah untuk mengawasi dan make sure gue bisa shipping sekitar 150 sampai 200 orderan ya. Satu order tuh bisa 2-3 sofa dan meja. Itu posisi kedua gue di company tersebut. Dan di situ gue sekitar 6 bulan di posisi itu. Akhirnya gue dipromosin lagi karena company-nya makin besar. Jadilah gue naik pangkat lagi menjadi warehouse manager, dimana gue di situ cuma hanya bertahan 3 bulan karena gue sedikit overwhelmed. Yes, gajinya gede, enak, tapi gaji itu rata-rata gue buang-buang, hambur-hamburkan pada saat weekend. Gue minum-minum, gue bayarin teman-teman gue minum, dan segala macem. Karena kalau gue nggak hura-hura, kerjaan gue udah terlalu stres, weekend gue bisa makin stres kalau gue nggak apa ya istilahnya ya, geser otak gue atau melakukan hal yang menurut gue fun pada saat itu. Birthday boy! Hey! Yafi! You're the greatest! Setelah 3 tahun gue di situ, akhirnya gue ketemu sama orang, bukan orang ya? Ya benar orang. Gue ketemu, karena gue kenalan sama, gue dikenalin sama pengacara imigrasi, dimana dia bisa menjamin bahwa gue akhirnya bisa kerja secara legal dengan ada cara tertentu lah. Gue lakuin, dan dari situ dia bilang oke, prosesnya kayaknya sekitar sebulan surat-surat lo akan keluar dan lo bisa kerja secara legal.
Oh yes, gue happy banget akhirnya ya kan. Gue nggak perlu diem-diem atau kerja di kerjaan yang gue nggak pengen. Gue pengen mengejar sesuatu yang gue pengen kerjain actually, which is bola pada saat itu. Dan akhirnya gue quit karena pada saat yang bersamaan Mas Panji Pragiwaksono melaksanakan tour ke Amerika. Jadi gue mikir oke, gue tour dulu sama Mas Panji sekitar sebulan. Terus pas gue balik surat-surat udah ada, gue bisa kerja jadi pelatih bola. Fine, udah dong, rencana udah kayak asik. Akhirnya gue quit, ikut tour sama Mas Panji sekitar sebulan 2 bulan, 3 minggu sampai 4 minggu. Tapi balik-balik, akhirnya di sini yang sedikit gue surprise karena surat-surat gue akhirnya mandek. Dia bilang, oh 3 bulan lagi keluar, nggak jadi sebulan, 3 bulan. Nah disinilah gue harus bisa beradaptasi karena gue nggak mungkin balik ke kerjaan yang gue baru quit, ya kan. Akhirnya gue minta cari kerjaan dan gue dapat kerjaan di restoran Indonesia namanya Wong Java. Restoran itu enak lah, pokoknya. Tapi akhirnya gue jadi waitress. Oke, di restoran Indonesia itu sekitar 3 bulan karena gue mikir yes 3 bulan that's fine. Oke, gue kerja di situ dibayar cash juga. Nah, setelah 3 bulan gue kerja di Wong Java, mandek lagi bro, dan dibilang akhirnya, oh Yafi sorry banget nih, surat-surat lo baru bisa keluar kayaknya nambah 3 bulan lagi, which is in total itu sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Pusing dong, dan gue udah gak mau kerja di situ lagi di restoran itu again karena gue udah quit. Akhirnya gue kontak teman gue namanya Yudi, Bang Yudi nih, Kang Yudi Saputra. Dia punya channel YouTube juga by the way, ada di bawah sini nih. Tolong di subscribe juga. Dia bantuin gue karena dia juga baru quit kerjaan dan dia baru dapat kerjaan yang baru. Nah dia akhirnya connect gue ke kerjaan yang lama. Terus gue masak teriyaki, sandwich segala macam sampai akhirnya tokonya tutup. Nah toko itu bukan gara-gara gue bro, itu gara-gara permit ya, bukan gara-gara masakan gue. Tapi akhirnya toko itu tutup dan alhamdulillahnya pada saat itu akhirnya surat-surat gue keluar. Setelah itu akhirnya gue apply dong jadi pelatih bola dan jadi Uber driver. Nah jadi pelatih bola ini lumayan menarik karena tidak seperti yang kalian gambarkan. Jadi pelatih bola di company yang gue masuk ini karena beda lah, bukan akademi gitu bro. Pokoknya jadi basically company ini tuh independen, swasta. Dia bekerja sama sekolahan, sama taman lokal. Dia menjadi program ekskul jatuhnya. Jadi dia menyediakan pelatih dan equipment. Okay. Anyway, gue bertahan di situ sampai sekitar 3 tahun hampir ya. Walaupun di tahun kedua setengah tahun ketiga itu gue merasa gue butuh tantangan tersendiri. Setelah gue ngelatih, gue dipromosiin dari gaji gue cuma $20 per jam sampai gaji gue $45 per jam atau per kelas. Dan disitu lo bisa ngeliat segimana improvement gue, segimana gue naik tangga posisi tersebut. Oke, buat perspektif aja, bukan pamer. Tapi akhirnya gue tipe orang yang butuh tantangan tersendiri. Akhirnya gue apply untuk kerja di kantornya si perusahaan bola gue ini. Ngelatihnya gue kurangin jadi cuma sekitar 20%, 80%-nya gue di kantor. Kerjaannya jadi staffing koordinator, bertanggung jawab untuk make sure jadwal itu lancar, make sure setiap kelas ada pelatihnya, make sure kalau pelatih itu off atau vacation atau ada jadwal libur, gue bisa mengisi dengan pelatih-pelatih yang kriterianya cukup mirip sama pelatih yang absen. Anyway, gue kerjaan itu sekitar 6 bulan sebelum akhirnya pandemi. Gue akhirnya ngelatih lagi. Jadi kerjaan di kantor 0%, ngelatih lagi pada saat itu 100%. Sisanya Uber. Oke, kalau misalnya kalian belum sempat ngeliat episode-episode gue yang Uber Eats, di mana ya? Di sini kan ya. Nih, series Uber Eats. Nah, di situ gue pengalaman basically tentang gue Uber Eats aja sih, dan pengalaman gue sebagai supir Uber Eats. But anyway, gue diam-diam ngomong sama klien-klien di company bola gue itu, dan gue ngajak mereka untuk jadi klien gue secara individual. Berhasil lah, dan itulah kerjaan gue yang selanjutnya. Gue sadar bahwa hidup ini itu di luar dari kerjaan. There's more to it. Oke. Dan ada beberapa hal yang
membuat gue terinspirasi untuk mengejar apa yang ingin gue kejar. Oke, salah satunya adalah lingkungan gue, teman-teman gue. Oke, ada beberapa teman-teman gue yang mau gue listing di bawah nih. Salah satunya kalau gue bisa gue namain adalah Manda. Dia menginspirasi gue. Dia mau jadi penyanyi. Dia keturunan dari keluarga musisi yang terkenal. Dan dia menjadi penyanyi. Dan dia terus ngejar mimpi itu sampai sekarang. Itu menginspirasi gue. Salah satu teman gue yang lainnya M Hidayat deh. Kalian tahu pasti M Hidayat itu siapa. Dia udah punya channel gede dan udah bisa meledak. Dia ngerjain dari mulai channelnya kecil sampai sekarang udah bisa menghasilkan, ya kan? Mereka berdua itu contoh singkat aja ya. My next inspiration is gimana caranya gue bisa sukses di YouTube. Salah satu penyesalan hidup gue adalah gue nggak mulai YouTube dari tahun 2016. Gue udah sempat beli kamera, pacar gue pada saat itu udah sangat suportif gitu loh. Tapi gue nggak all in gitu loh. Gue ragu-ragu dan akhirnya gue tidak pernah melakukan itu secara konsisten gitu loh. Kalau ngelihat ada di channel gue nih ada beberapa konten dari 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, and that's that. Gue sempat mencoba tapi nggak all the way, and that is one of my biggest regrets. Karena gue mikir kalau gue udah konsisten dari zaman dulu, where would I be now? Dimana gue sekarang? Mungkin channel gue udah kayak apaan tahu. But then again, at the same time, gue mikir nyesal doang itu nggak ada gunanya. Gunakan penyesalan itu sebagai dorongan atau motivasi biar gue sekarang bisa maju ke depan secara konsisten. And that's it. Ultimate goal gue adalah gue bisa sukses di YouTube. Oke, sebelum gue tutup, gue mau ngasih kalian satu pesan. Kalau ada satu yang pengen atau yang gue pengen kalian bisa ambil intisarinya, manfaatnya adalah go for it. Go for it now. Dan lakuin itu dengan sepenuh hati. Give your 110%. Jangan sampai menyesal. Oke, jangan sampai nyesal kayak gue nih. Dimana gue nyesel tahun 2016. Itu gue gak ngasih sepenuh hati gue untuk ngerjain YouTube. Karena gue mikir, dimana gue sekarang kalau gue YouTube? But it's fine. It's fine. I'm doing it now. Karena gue gak mau menyesal lagi. Karena menurut gue ini adalah this is my last chance. Karena kalau gue gak mulai, gue gak mungkin mulai YouTube umur 40 tahun. I don't think that's realistic for me. This is the time. Dan this is the time for you, buat lo semua yang lagi nonton, untuk mengerjakan apapun itu yang kalian pengen kerjain selama ini. Kalau kalian punya kerjaan yang pemasukannya baik, dan kalian seneng itu kerjaan, hey, good for you man. Oke, boys and girls, good for you. Lakuin terus. Cuman kalau misalnya kalian punya kerjaan cuman gara-gara tuntutan lingkungan atau tuntutan orang tua biar lo bisa kelihatan sukses, that. Kerjain apa yang lo pengen kerjain. Oke? Yes, tuntutan hidup. Ada tuntutan hidup, ada punya anak atau segala macem. I don't know. You will make it work. Kalau lo percaya sama diri lo sendiri. Just the way I trust myself, I believe in myself. Nih, percaya sama gue. Rasa kegagalan itu gak akan sepahit rasa penyesalan. Trust me, I know it. Penyesalan itu, oh man. Sakit bro. Lebih sakit dari jari kaki lo ketika lo kepentok meja. Kalau gagal, at least you can always try something else, something new. Seperti kayak YouTube gue. Kalau gue gagal, that's fine. Cuman gue gak mau sampai gue nyesel lagi. Kalau gue gagal, gue ngapain? Ya gue jual gearnya, that's it. And then gue kerja biasa, dapat penghasilan, gue miserable, fine. But at least gue pernah nyoba. Karena ini satu. Ketika momen-momen lo sebelum lo meninggalkan dunia ini, akan ada momen-momen lo dimana akan bertanya sama diri lo sendiri. Did I do what I wanted to do? Gue udah sempat ngerjain apa yang gue ingin kerjain belum ya? If the answer is no, go f***ing do it. Do it now. If the answer is yes, gue saranin lo mengerjakan apapun itu dengan seluruh hati lo. Buat konten kayak gini pun is not easy. Karena view-nya dikit, whatever. But at least you're just doing it. Keep doing it secara konsisten apapun itu. 110%, 120%, whatever it is, give your all. Okay? That's it. So, thank you banget
udah nonton dari awal sampai habis. Sampai detik ini, terima kasih waktunya. Oke, semoga dengan support kalian channel ini bisa sukses. Semoga dengan support kalian gue bisa give back to the community. Semoga dengan support kalian, like, subscribe, komen, dan sharing kalian, gue bisa menginspirasi kalian untuk menjadi kalian yang lebih baik. You in a better version of yourself than what you are today. Oke? Sekali lagi thank you banget. Dan kalau misalnya kalian pengen ngeliat teman-teman gue yang menginspirasi gue selama ini, atau teman-teman kita, teman-teman gue yang lagi berjuang, yang gue sangat kagumi, linknya ada di bawah. Untuk kalian bisa support juga, bisa follow juga, dan melihat perjuangan mereka. Oke? Yaudah, segitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian terinspirasi. My name is Yafi Fairuz. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Diulang-ulang mulu gue ngomong. Bye.